warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Landasan Utara, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri 2 Landasan Utara yang sudah berkenan hadir dalam forum diskusi ini. Kami di sini calon guru penggerak angkatan 6 ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sekolah kita mempunyai aset yang dapat mengembangkan sekolah. Di sini saya Fitriani Rida, calon guru penggerak angkatan 6, dan di sebelah saya ada Ibu Safia, dan sebelahnya lagi ada Ibu Liliana. Di sini kami bertiga calon guru penggerak angkatan 6 mengenali apa sih aset-aset yang ada di sekeliling kita, kemudian memperkenalkan aset-aset tersebut. Di sini ada 7 aset yang akan kami bahas dan kami coba untuk Bapak Ibu nanti dapat menggali. Tujuan dan manfaatnya pertemuan kali ini yaitu kita menelaah konsep dasar tentang sekolah sebagai ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset, sejarah singkat pendekatan aset basis community development, dan aset-aset yang ada di dalam komunitas kita. Nah, 7 model atau aset tersendiri yaitu standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah berkaitan dengan tempat belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, laboratorium perpustakaan, bengkel kerja, tempat bermain, dan lain sebagainya. Apabila sekolah kita memiliki kriteria minimal tersebut, nah apa yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal? Di sini saya akan mengenalkan 7 aset tersebut. Yang pertama yaitu modal manusia. Nah, maksudnya modal manusia di sini yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kemudian lagi yang disebut modal manusia, pemetaan modal atau aset individu yang merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan yang dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Dan juga pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihatkan kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang, dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Contohnya kecakapan dengan mengelola usaha, pemasaran, yang negosiasi. Kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, dan contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, ataupun bermain musik. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk menggali aset tentang modal sosial yang ada di sekeliling kita. Contohnya nih, ada guru yang berkompeten apa, di bidangnya apa, kemudian komite kita berkompeten dengan apa, kepala sekolah apa, paguyuban apa. Di situ termasuk di modal sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu modal sosial. Apa sih modal sosial itu? Nah, di sini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan dan jaringan untuk unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Ini juga dapat dimaknai bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup itu berdampingan. Contohnya ada kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama, yang bisa kita pakai atau kita bawa untuk pengembangan sekolah kita. Contoh-contoh yang termasuk dalam model sosial antara lain adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan suatu tujuan.
suatu tujuan yang sama, yang saling berbagi untuk suatu tujuan yang sama. Asosiasi terdiri atas kegiatan yang bersifat formal maupun non formal. Beberapa contohnya yaitu berdasarkan keyakinan atau kesamaan profesi ataupun kesamaan hobi. Terdapat beberapa macam bentuk modal sosial yaitu fisik, misalnya institusi. Nah, institusi apa yang dapat kita bawa untuk pengembangan komunitas masyarakat di sekolah? Lanjut yaitu yang ketiga, modal politik. Nah, modal politik di sini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tatanan politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya yang ada di dalam sekolah kita. Contoh nih, ada murid kita yang ibunya seorang dewan atau seorang RT atau seorang lurah ataupun lain sebagainya yang bisa kita masukkan ke aset sekolah kita yang dapat membantu pengembangan sekolah kita nanti. Sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan, modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Contoh nih, kita di sini jalan misalkan belum memadai, berarti bisa nih Pak Lurah yang kita masukkan dan dalam modal politik. Selanjutnya modal politik sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Nah, di sini agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Di sini kita banyak TPA, majelis. Nah, di situ yang bisa kita masukkan bahwa majelis itu bukan hanya mereka saja yang berdiri, tapi bisa kita ikutkan sebagai pengembangan sekolah kita. Manfaatnya seperti apa sih? Nah, di sini Bapak Ibu yang menggali nanti. TPA manfaatnya untuk apa untuk sekolah kita? Kemudian guru-guru atau tokoh agama di sini manfaatnya untuk apa untuk sekolah kita? Di sini yang kita coba menggali sih manfaatnya apa untuk sekolah kita. Kemudian kebudayaan yang merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Model budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan terwujud, seperti nilai dan tradisi yang dianut dan dikembangkan dalam masyarakat. Keadaan konkret, hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik yaitu sekolah. Di sini kita ada reok, ada juga kuda lumping. Nah, itu bisa dimasukkan dalam aset budaya kita. Tapi manfaatnya apa untuk sekolah kita? Nah, di sini kita coba menggali manfaatnya kira-kira apa ya? Seperti itu. Jadi kita nanti mencoba di sini yang ada di sekeliling sekolah kita maupun yang ada di dalam juga di sekolah kita yang harus kita kembangkan untuk menjadikan profil pelajar Pancasila yang beraneka ragam. Identifikasi dan pemetaan model budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Selanjutnya, yang kelima, model fisik. Bisa Ibu Satri atau Bu Liliana yang melanjutkan? Silakan. Terima kasih.
Yang kelima yaitu modal fisik. Nah, modal fisik ini yaitu berupa bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Nah, jadi mungkin di sekolah kita ini ya kita banyak menggunakan modal fisiknya apa saja. Kemudian infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran atau alat transportasi dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu modal lingkungan atau alam. Nah, modal lingkungan atau alam yang berada di lingkungan sekolah kita seperti kita bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Nah, jadi kita nanti akan mencoba memetakan apa-apa saja yang termasuk ke dalam modal lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah kita ini. Kemudian tanah untuk berkebun, danau ataupun empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu ataupun material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk proses pembelajaran kita ya. Jadi mungkin di sekitar sekolah kita ini nanti kita akan petakan apa saja yang termasuk ke dalam modal lingkungan yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang terakhir yaitu modal finansial. Nah, modal finansial ini adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Nah, jadi sekolahan itu bisa dikatakan menjadi sebuah komunitas ya, komunitas belajar. Nah, kemudian modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Kemudian modal finansial juga termasuk ke dalam pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan bagaimana melakukan pembukuan. Jadi semuanya itu adalah termasuk ke dalam modal finansial. Jadi hari ini Bapak Ibu Guru kita akan mencoba memetakan sumber daya yang ada di sekitar sekolah kita, termasuk yang 7 tadi. Jadi yang pertama tadi adalah modal manusia, apa itu modal politik, modal sosial, modal agama ataupun kebudayaan, modal fisik, modal lingkungan alam, dan yang terakhir modal finansial. Jadi kita akan bersama-sama memetakannya apa saja modal manusia itu yang ada di sekitar kita, apa saja modal finansial, budaya, agama. Ya. Jadi dalam kesempatan ini kita coba menggali apa aja aset atau modal yang dapat kita kembangkan yang ada di sekolah kita yang sudah berkembang ataupun yang belum. Jadi di sini kita coba menggali lagi. Jadi di sini ada 4 karton. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ya keinginan menjadi anak terus ngajar biasanya. Bapak Ibu diminta untuk menuliskan di statement itu mulai dari aset modal yang modal manusia yang bisa kita gali untuk pengembangan sekolah, kemudian lanjut ke modal sosial, lanjut ke modal politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menulis kira-kira nih di dalam sekolah kita ataupun di luar sekolah kita modal manusia dulu yang pertama. Apa aja sih kira-kira, siapa saja sih yang
yang bisa kita ajak untuk pengembangan sekolah kita. Silakan Bapak Ibu tulis, kemudian nanti silakan Bapak Ibu tempel di karton yang telah kami sediakan. Untuk modal manusia lebih baik. Yang model manusia kita warna kuning. Ya. Berakhlak mulia, berprestasi dan berbudaya, lingkungan bisa terwujud di kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.